Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Putri, mahasiswa D3 Kebidanan Kusuma Wisada. Nah di sini saya akan melakukan kunjungan satu, ada pemeriksaan TTV sama leopard ya Mbak, dan nanti ada konselingnya. Apakah Mbak bersedia? Iya. Baik, saya mulai mempersiapkan alat ya Mbak. Iya. Enggak usah dibaca, enggak perlu. Memang saya 110/80. Saya periksa nadinya ya Mbak. Normal ya Mbak, 82. Ini normal 36,5. Amin B. Mbak nafas rileks saja biasa. Normal 24. Mbak ini bisa dibuka nih Mbak, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Mana dulu ya? Normal ya Mbak, 29. Kakinya bisa ditekuk Mbak. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Trabeoma tidak penting, jadi kemudian Bapak membalik. Sini memanjang dan keras. Jadi kemungkinan punggung. Terasa kecil-kecil dan agak kosong, tidak beraturan. Jadi kemungkinan ekstremitas. Sakit Mbak? Sini melengking ya Mbak. Keras. Dan ini kepalanya sudah masuk ke atas panggul ya Mbak. Iya. Kakinya bisa dilurusin Kak. Permisi ya, sambil jenengan. Ini sudah masuk ke atas panggul. Sudah 3/5 bagian ya Mbak ya, sudah masuk ke atas panggul.
jam. Detak jantungnya jadi normal ya Mbak? Iya. Sabar. Ini sih ya. Tidak ada odeng pada tangan. Kuku bersih, tidak pucat. Tidak ada odeng juga, kuku bersih. Ini sih ya Mbak. Kakinya ini bengkak ya Mbak, ada odeng. Kuku bersih dan tidak pucat. Baik Pak, tindakan saya sudah selesai ya Mbak. Lalu saya akan melakukan konseling. Mbak bisa duduk. Miring ke kiri dulu Mbak. Nah, ini sudah saya buatkan leaflet biar Mbak mudah memahami. Di sini ada tanda bahaya trimester 3. Trimester 3 itu jenengan udah tahu belum, Mbak? Nah, di sini itu 3 bulan terakhir di masa kehamilan, mulai usia dari 28 sampai 40 minggu ya. Nah, di sini nanti biasanya jenengan ada ketidaknyamanan, sering kencing, kemudian konstipasinya kadang terasa susah seperti itu. Terus di sini perlu diketahui ada beberapa tanda bahaya trimester 3. Yang pertama ada perdarahan vagina. Nah, di sini ada darah yang mengalir atau bercak yang keluar dari pervagina jenengan tanpa jenengan sadari. Nah, ini biasanya dikarenakan ada solusio plasenta atau plasenta terlepas dari rahim, dari dinding rahim sebelum waktunya ya Mbak. Nah, ini nanti biasanya perdarahan cukup banyak, kemudian disertai nyeri perut yang sangat hebat seperti itu. Kemudian ada juga plasenta previa, plasenta yang menutupi jalan lahir nih Mbak. Ini biasanya tidak disertai dengan nyeri perut, jadi cuman bercak seperti itu. Nah, di sini ada bahaya untuk ibu. Nanti jenengan saged kehilangan cairan tubuh yang cukup banyak, kemudian resiko untuk janinnya nanti ada kegawatan janin, jadi lahirnya bisa prematur maupun kematian pada janin. Nah, di sini ketuban pecah dini. Ketuban pecah itu Mbak sudah tahu nggak ciri khas bayinya gitu? Itu kayak amis, pesing kayak amis-amis gitu. Warnanya enggak, kalau pipis kan agak kekuning-kuningan gitu Mbak. Kalau ini agak keruh gitu, agak kuning. Nah, di sini cairan yang keluar tanpa disadari oleh ibu melalui jalan lahir yang berbau sangat keras yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada resiko untuk ibu dapat kehilangan cairan tubuh, kemudian pada janin terdapat gawat janin serta mengakibatkan kematian pada janin. Jadi di sini nanti jenengan kalau beraktivitas ampun berat-berat ya Mbak. Kemudian istirahatnya juga diperbanyak agar jenengan tidak. Kemudian ada preeklamsi. Nah, di sini preeklamsi, kondisi peningkatan tekanan darah disertai ada protein urinnya plus ya Mbak ya.
Kemudian di sini dimulai dari umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, ini ada gejalanya, pandangan mata kabur, terus ada sakit kepala yang hebat dan menetap, kemudian ada odem pada muka, tangan, dan kaki, seperti itu. Terus untuk resiko bagi ibu terdapat kejang dan kematian jika tidak segera tertolongkan. Dan resiko janin, ada gawat janin serta ada kematian ya Mbak ya. Nah, dari berbagai tanda macam bahaya tadi, apakah ada salah satu yang jenengan rasakan Mbak? Yang guru nyeri-nyeri ini karo pipisnya. Iya pipisnya kayak wong anu Mbak, kayak wong anyang-anyangan kayak gitu. Iya, itu kan karena itu ketidaknyamaan trimester 3 Mbak, itu dikarenakan kan ini miring konorapen nak miring. Iya. Itu kan bagian bawah janin sudah mulai mendesak, sudah mau keluar, jadi kan lama-lama mendesak kandung kemihnya, jadi jenengan sering banget terasa kencing seperti itu. Nah, di sini juga ada nutrisi yang harus jenengan penuhi. Ada omega 3 atau koloin. Nah, di sini sangat penting ya Mbak ya untuk perkembangan otak serta sistem saraf bagi janin. Nah, di sini bisa ditemui dengan makan salmon, tuna, sarden. Jenengan doyan nggak Mbak kayak gitu? Sarden enggak Mbak. Sarden nggak ini. Terus kalau telur cek mending Mbak. Karena kan telur banyak protein dan omega 3-nya, jadi bagus buat jenengan, buat adik bayinya juga bagus. Tapi nak telur sehari ping piro Mbak? Maksudnya kan nak pane kakean telur kan biasanya kan tergantung ini Mbak kebutuhan. Kalau umpama HB jenengan rendah, nanti bisa sehari itu mengkonsumsi 2-3 telur. Kan nanti bisa diolah, nggak direbus, nggak digoreng, itu nggak apa-apa, dicampurin ke bakwan gitu, ke mendoan gitu kan juga bisa. Nah, di sini ada kalsium. Ini sehari itu pada trimester 3 untuk jenengan membutuhkan 1200 mg per hari nih Mbak. Aku ngajak minum kalsium obat aja Mbak. Nah, nanti bisa ditemui di makanan, sayur warna hijau, bayam, kemudian ikan teri, terus ikan sarden dan kacang kedelai. Ini bagus Mbak untuk perkembangan janin selama di dalam kandungan. Jadi kan di dalam rahim itu janin bisa menyerap zat makanan dari air ketibannya tadi. Jadi nanti kalau jenengan gizinya terpenuhi, jadi nanti kemungkinan juga gizinya bayi juga tercukupi dan terpenuhi. Jadi perkembangannya di dalam itu sangat cukup baik. Kemudian ada zat besi. Di sini ibu hamil kan kalau sudah usianya udah tua, jadi kan menambah volume banyak itu buat bayinya. Nah, di sini kalau tidak terpenuhi itu akan mengakibatkan bayinya prematur gitu. Kemudian ada zinc. Zinc ini dibutuhkan sehari itu minimal 20 mg. Iya, Mbak. Ini bagian maksudnya apa, vitamin tulang atau ini untuk memperbaiki pertumbuhan janin di dalam rahim. Nah, ini jenengan saged makan makanan daging merah, ikan laut, hati ayam, sayur yang berwarna hijau, kacang-kacangan, ubi jalar gitu, umbi-umbian gitu Mbak. Kemudian ada vitamin A nya, sudah tahu ya Mbak kalau vitamin A ini kan bagus untuk jenengan serta bagus untuk bayi juga. Nah, di sini Mbak ada keluhan tidak? Itu tadi ada tidak nyaman, sering kencing itu tadi ya. Kencing kadang milik kaku Mbak. Kaku maksudnya kayak kenceng ya, apa ya, kontraksi pasif. Nah itu kontraksi Mbak, tapi kalau kenceng gitu jangan dibuat ngeden, kan belum ya, takutnya nanti malah kedadian gitu ya. Enggak. Jadi itu sudah wajar Pak kalau di trimester 3, kalau udah menjelang persalinan itu kan terdapat kontraksi, tapi kan itu namanya kontraksi palsu. Itu.
kebutuhan nutrisinya jenengan cukup baik mbak, makannya gitu ada pantangan Ya aku pantangannya ati ini mbak. ati Jadi sikilku kan loro ki mak pas kayak kon mak mati toh. nggih PHB-nya rendah. nggih Iku sama saya bengkak ya orang bengak mbak. Iya ya loro. Mungkin kita bagian kini berani random. Itu kayak apa ya? Asam urat. nggih asam jenengan asam kata atau dingin mbak Biyen pas zaman cek 6 8 pernah mbak. Ini kan baru itu sudah tahu tak cek nih. Udah Nggih. tahu itu. Nggih. Tapi nanti sering mame gonta-ganti ngoten ya, Mbak. Tapi buah niku harus perlu nggih Nah, harus apa anggur. mbak? Syukur aku. Semua bagus sih, Mbak, tapi kan kadang kalau ada jenengan ada asam lambung itu biasanya ngirik-ngirik yang kecut, asam gitu. Jadi disesuaikan apa yang jenengan rasain. Kalau umpama jenengan ada keluhan apa terus nggak boleh makan ini dihindari. Jenengan dulu pernah mendapat KIN apa mbak? Penjelasan dari posyandu napa-napa nggak tahu? Aku pas itu gak tau melu mbak. Belum pernah. Belum. Pisan yo pas apa ya? Kelas ibu hamil. Pisan gitu. Itu dulu bidannya jelasin apa mbak? Ngasih KIN apa? Oh, aku ya masih lali yang penting. Tapi Kayak untuk tumbuh kembang anak ngono gitu apa ya? oh nggih perkembangan anak itu. Terus kalau ASI eksklusif gitu pernah nggak? Pernah. Ini jenengan minum tablet penambah darah beli sendiri nih mbak? Heeh. Taruh kan buat hamil. Nggih. Itu masih rutin diminum. Nggih. Nanti tetap diperbanyak minum air putih juga. Aku sering untuk ngombe es teh, sering untuk nganu ki yo air putihku sak pole. Nggih. Jadi marai bayi di gede. Nggih Ya itu ini bobot 3,2. 3,2. Heeh. Nggih ampun niki mbak dikurangi Manis-manis. manis-manis. Ini dalam sehari ada pergerakan janinnya normal kan mbak sering gitu. Baik jadi mbak. Ini untuk bagian payudaranya areola menghitam mbak. Heeh. Nggih. Kemudian puting susunya menonjol. Iya. Nggih. Jadi nanti apa saat menyusui jadi lebih mudah gitu. Pengeluarannya tadi sudah ini ya mbak ya, sudah keluar dua-duanya. Tapi nanti yang kiri belum begitu deras. Baik ya mbak, tindakan saya sudah selesai. Adakah yang ditanyakan lagi? Enggak. Enggak. Baik, nanti akan ketemu lagi pada saat pemeriksaan di tempat bidan dan kunjungan 2 ya mbak. Baik mbak, terima kasih.